Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aljabar, ya. Jadi aljabar itu yang kita pelajari ada 3. Ya, yang pertama mengenal bentuk aljabar, yang kedua operasi hitung pada bentuk aljabar, yang ketiga pecahan bentuk aljabar. Oke, yang pertama kita pelajari yaitu mengenal bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Ya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Jadi kalau di SD itu kalian hanya mempelajari tentang angkanya, angka-angka saja. Jadi sekarang kita akan mempelajari hurufnya. Jadi ada hurufnya, ya, huruf yang mewakili angka. Oke. Berikutnya variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ya, jadi variabel itu kalau belum diketahui nilainya kan nilai kan angka. Jadi kalau belum diketahui berarti huruf. Nah, huruf-hurufnya yang mewakili karena nilainya belum diketahui. Berikutnya konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, jadi konstanta ini hanya berupa angka yang tidak diikuti oleh huruf atau variabel. Gitu ya. Berikutnya koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Berikutnya suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, operasi jumlah itu kan plus dan selisih itu min. Ya, suku itu terbagi menjadi 2. Yang pertama suku sejenis. Nah, apa itu suku sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Ya, contoh di sini 5x dan min 2x. Nah, ini kan salah satu suku, ya. Variabelnya apa? Variabelnya x. Ini pun suku min 2x ini suku. Terus variabelnya apa? X. Nah, jadi variabelnya sama-sama memiliki variabel x. Nah, yang berikutnya sama-sama memiliki variabel a kuadrat, ya. Dan satu lagi ini sama-sama memiliki variabel y, ya. Nah, ini hanya y itu angkanya kok nggak ada, Pak, nilainya nggak ada. Nah, kalau hanya huruf berarti dia memiliki nilai 1. 1 y itu tidak perlu ditulis angka satunya, cukup y sama dengan 2a kuadrat ini, gitu. Berikutnya, suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel tidak sama. Maaf, ini mungkin salah tulis ya. Masing-masing variabelnya tidak sama, bukan sama. Ya. Contoh, 5x dan min 2x kuadrat. Variabel sama tidak? Tidak. Yang 5x variabelnya pangkat 1, ya. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kalau yang min 2x ini x-nya pangkat 2, jadi variabelnya tidak sama, gitu. Terus berikutnya 3x kuadrat dan 3x kuadrat dan a pangkat 3, ya. Yang beda apanya? Pangkatnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 3. Sama, ini juga sama. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Oke, lanjut. Bentuk aljabar. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara memisahkan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Ini ya. Di sini ada
bilangan aljabar. Nah, yang pertama kita memisahkan suku dulu. Suku itu apa? Suku itu adalah variabel beserta koefisien yang dipisahkan oleh tanda plus atau min, ya. Jadi kalau di sini 5x plus atau min. Plus kalau tidak ada simbol atau misalkan tanda plus minusnya, maka di sini nilainya plus. Jadi suku yang pertama yaitu plus 5x. Nah, tandanya ini di bawah ya. Tanda ini di bawah. Ini berarti satu suku. Terus yang kedua, plus 3y. Plus 3y. Ini satu suku. Plus 8x. Ini satu suku. Min 6y. Ini satu suku. Min 6y. Plus 9. Ini pun satu suku. Terus yang berikutnya, variabel. Variabel apa? Variabel yaitu hurufnya yang mewakili nilai. Jadi kalau nilainya belum ada kan diwakili oleh huruf. Nah, pada suku yang pertama, variabelnya apa? X, ya kan? Suku yang kedua yaitu plus 3y itu variabelnya y. Yang berikutnya variabelnya x, yang berikutnya variabelnya y. 9 ada tidak variabelnya? Tidak ada. Berikutnya koefisien. Koefisien yaitu angkanya dari suku itu sendiri. Ya, contoh di sini misalkan plus 5x. Ya, koefisiennya berapa? Plus 5. Jadi tanda plusnya pun harus diikut sertakan. Ya. Plus 3y koefisiennya plus 3. Plus 8x koefisiennya plus 8. Min 6y koefisiennya min 6. Ya. Terus 9 itu apa? 9 itu adalah konstanta. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Mungkin nanti kalian akan putar kembali apa sih konstanta itu. Nah, nanti tadi di slide sebelumnya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini ada 5x kuadrat min 8x 5x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 4y pangkat 5 min 15z kuadrat plus 8. Ya, sekarang kita pisahkan suku-sukunya ya. 5x pangkat 3. Ini tidak ada tanda minnya, berarti artinya dia itu plus gitu ya. Terus min 8x pangkat 2 plus 4y pangkat 5 min 15z pangkat 2 dan 8. Variabelnya apa aja? Variabelnya itu mencakup pangkatnya juga ya. Jadi pangkatnya juga di bawah. Nah, kalau yang ini kan pangkatnya 1, jadi tidak ditulis. Nah, ini ada pangkatnya, ada pangkat 2, ada pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu kan. Nah, jadi pangkatnya pun diikutsertakan gitu. Terus koefisiennya, ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, koefisiennya itu angkanya. Jadi angka yang suku yang pertama ini yang plus 5x pangkat 3, koefisiennya plus 5. Min 8x kuadrat koefisiennya min 8. Plus 4y pangkat 5, koefisiennya plus 4. Min 15z kuadrat koefisiennya min 15. 8 ini apa? Ya, sama. 8 ini pun adalah konstanta. Gitu. Ya. Berikutnya kita akan belajar menyusun aljabar. Ya. Catatan, perhatikan prinsip untuk menyusun aljabar yaitu lihat variabel dan pangkatnya. Ya. Maksudnya apa? Variabel yang dilihat huruf yang pertama pada alfabet. Jadi huruf pertama alfabet itu A, B, C, D atau C, D, E atau misalkan K, L, M atau M, L, M, N. Nah, ini kan contohnya A, B, C atau J, K, L atau X, Y, Z. Nah, itu jadi harus ngurut ya dari yang pertama sesuai dengan alfabet. Terus yang kedua, pangkat dilihat dari yang lebih besar. Jadi pangkat yang lebih besar itu ditaruh di yang paling atau ditempatkan di yang paling awal. Contoh 5A min 2B plus 6A
plus 4B min 3C. Oke, yang pertama dilihat apanya dulu? Hurufnya. Hurufnya sesuai dengan alfabet. Yang kedua, pangkatnya. Karena di sini pangkatnya sama-sama pangkatnya 1. Jadi lebih mudah, yang dilihat apanya? Hurufnya saja. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, 5A ditambah 6A, atau mungkin bisa dibalik, 6A ditambah 5A. Nah, dikurangi 2B, jadi semua ini satu suku ini di bawah semua, ya, ini di bawah semua. Jadi kalau di sini ada minnya di bawah juga, gitu ya. Jadi 5A plus 6A dikurangi 2B, ya, ditambah 4B, ya kan, di bawah juga kan, ya, dikurangi 3C. Ya, lihat variabel, ya, variabelnya itu berurut A, B, C. Nah, ini untuk nilai ini pun bisa dibalik, tidak apa-apa. Jadi mau min 2B atau misalkan plus 4B baru min 2B, enggak, sama aja, kalau dihitung hasilnya sama. Min 2B ditambah 4B hasilnya berapa? 2B. 4B dikurangi 2B hasilnya tetap 2B. Itu, ya. Nah, contoh berikutnya. 5x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 4y pangkat 5 dikurangi 15z kuadrat ditambah 8. Nah, ini ada konstanta, ya. Konstanta tidak memiliki variabel. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Pilih huruf yang awal dari alfabet. Berarti huruf awalnya apa? X dulu. Setelah itu pilih pangkat yang lebih besar. X yang lebih besar mana? Ada X pangkat 3, ada X pangkat 2. Jadi yang lebih besar X pangkat 3. Ya, baru diikuti oleh X pangkat 2. Baru diikuti oleh Z. Wah, ini mah kayaknya sudah ngurut nih. Oh, belum. Sudah. Mohon maaf, ini ada kesalahan sepertinya nih. Ini harusnya bukan Z. Nih, bukan Z. Ini tapi X, ya. Harusnya ini X, ya. Maaf. Ini harusnya X. Oke. Kita susun. 5x pangkat 3 karena pangkatnya paling tinggi, berarti ditaruhnya di paling awal. Terus dikurangi, ya, x pangkat 2, ini kan pangkatnya 2, jadi lebih rendah, lebih kecil daripada pangkat 3. Jadi minnya pun diikut sertakan. Nah, minnya pun diikut sertakan. Terus ada lagi min 8x kuadrat, nih 8x kuadrat, ini kan, ini 8x kuadrat. Terus plus 4y pangkat 5 plus 4y pangkat 5 plus 8. Konstanta akan selalu berada di akhir karena dia tidak memiliki variabel. Oke, paham sampai di sini? Pak, kenapa kok y pangkat 5 kan pangkatnya besar, tapi kenapa ditaruh di belakang? Ingat, variabel yang dilihat huruf yang pertama pada alfabet. Jadi ngurut, ya, X, Y, Z. Jadi kan kita lihat X, Y, Z. Z nggak ada, ya kan? Oke, contoh berikutnya. Nah, ini agak ramai sekali ini, ya, bilangan, ya. Oke, ada bilangan aljabar. Susunan aljabar 13x pangkat 2 y pangkat 2z ditambah 9 ditambah 11x pangkat 4y dikurangi 8x pangkat 3z dikurangi x kuadrat yz kuadrat plus 3. Hasilnya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Ya. Yang pertama ingat variabelnya yang dilihat, yang kedua pangkatnya yang dilihat. Ya. Variabel X yang paling besar, karena kan yang dilihat pangkat yang pertama, ya, variabel yang pertama yang dari alfabet X kan, berarti yang diambil X-nya dulu. X yang pangkatnya lebih besar itu ada di depan. Jadi 11x 4y yang ini kan dikurangi 8x pangkat 3z. Nah, ini minusnya jangan lupa, ya, di bawah, ya, jangan sampai nggak di bawah.
ditambah 13x kuadrat, 13x kuadrat, y kuadrat. Lah, kenapa di sini y-nya ada di sini, padahal di sini ada y juga. Kita lihat pangkatnya. Pangkatnya kuadrat dan y pangkat 1 itu kan lebih besar y kuadrat kan? Iya, makanya ditaruhnya di depan. Berikutnya min, ini udah tadi, min x kuadrat y z kuadrat. Terakhir plus 12. Kenapa 12? Nah, 3 karena ini sama-sama plus, 3 ditambah 9 hasilnya 12. Itu ya, paham ya? Ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pertama kita. Nah, minggu depan kita akan lanjut ke operasi hitungnya, ya, operasi hitung aljabarnya. Jadi, jangan lupa kalian terus belajar, semangat belajar, jangan sampai ketinggalan materi, ya. Terus pelajari, kalau tidak paham, putar lagi videonya, tidak paham, putar lagi videonya, tanya temannya, tanya saudara, tanya orang tua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.